Halo guys, hari ini saya akan mereview Stadion Top 11 level maksimal, yaitu level 20. Oke, jadi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi guys, melainkan menggunakan akun milik Bang Pajar Arispiandi. Jadi saya ucapkan makasih banyak nih buat Bang Pajar yang udah ngasih izin agar saya bisa masuk ke akunnya dan mereview stadionnya. Oh ya guys, tadi Bang Pajar bilang, Bang tolong sebelum review latih dulu timnya Bang. Soalnya saya lagi ada tugas kuliah. Nah katanya gitu guys, jadi mau nggak mau sebelum kita review stadion level 20 milik Bang Pajar Arispiandi, jadi kita bakal latih terlebih dahulu timnya ya guys ya. Kata Bang Pajar tolong form latihannya dibuat maksimal Bang. Siap. Jadi sebagai tanda ucapan terima kasih, saya akan ngebantu Bang Pajar untuk melatih timnya. Kita tingkatkan form latihan dan juga bonus ketajamannya sampai maksimal dulu ya guys ya. Baru setelah itu kita bakal review stadion Top 11 level 20 milik Bang Pajar. Soalnya kalau stadion saya sendiri saat ini masih di level 15, kemudian yang satunya lagi di level 18. Jadi selisihnya masih cukup jauh. Saya juga penasaran banget kira-kira sebagus apa sih stadion level 20 itu, dan apa untungnya kalau misalkan kita upgrade fasilitasnya sampai maksimal. Oke, sebelum kita mulai membahas dan mereview stadion tersebut, mari kita latih terlebih dahulu timnya milik Bang Pajar Arispiandi. Oke, singkat cerita, sekarang sesi latihan yang kita lakukan sudah selesai dan form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, dan juga kondisi masing-masing udah maksimal di angka 16, satu totalnya di angka 64 guys. Mantap ya guys ya. Jadi tugas kita selesai, dan makasih sekali lagi untuk Bang Pajar yang udah ngizinin kita review stadionnya. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu kampus atau menu stadion guys. Nah, ini dia penampakan stadion level 20. Semuanya udah maksimal di level 20 kecuali Labdrill yang memang maksimalnya itu di level 10 guys. Oke, pertama mari kita review lahan parkir level 20 guys. Asli, jujur ini keren banget sih. Gedungnya sekarang makin besar, lahan parkirnya makin luas, dan sudah ada banyak mobil yang terparkir di gedung maupun di halaman gedungnya guys. Ini udah keren dibandingkan dengan lahan parkir level 1, level 15 atau level 17. Kemudian untuk zona makanan, di sini kita bisa dapat uang juga dari zona makanan ya. Di sini udah nggak kelihatan lagi tukang es cekek, tukang mie ayam, tukang bakso udah nggak kelihatan. Udah digusur guys, diganti sama tenan elit yang harganya selangit. Makanannya sama, bakso-bakso juga, tapi harganya beda cuy, lebih mahal. Dan di sini kita nggak bisa lagi pakai uang cash, kita harus bayar pakai QRIS, debit atau kartu kredit. Sama seperti kayak di GBK. Kalau buat bapak-bapak yang gaptek, aduh, nggak bisa cuy. Mereka nggak bisa bayar cash di situ. Nah, selanjutnya mengenai fans club, dimana dari fasilitas ini nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan guys, mulai dari peningkat form latihan saat tanding, kemudian kita juga bisa dapat penguasaan bola dan lain-lain. Tapi tentu untuk meningkatkan penggemar tetap loyal dan memberikan chance dan dukungan untuk tim kita itu sangat susah ya guys ya, karena kita harus membuat tim kita tetap bermain bagus setiap pertandingannya. Karena kalau misalkan tim kita kalah, otomatis penggemar juga bakal kabur guys, dan buat ningkatin chatnya itu tentu susah banget ya guys ya. Jadi pastiin kalian punya tim yang bagus agar nanti penggemar kalian tetap loyal dan selalu datang saat pertandingan, khususnya saat tim kalian main kandang guys. Nah, sekarang kita review tempat latihan level 20, training center level 20. Bentuknya seperti ini, tentu berbeda dengan level-level sebelumnya. Di level maksimal kita bisa melihat banyak banget lapangan yang tersedia di sini untuk melatih pemain-pemain kita ya guys ya. Tapi kita nggak tahu pemain utama kita latihannya di mana ya. Di lapangan kecil atau di lapangan besar cuy. Lalu di sampingnya ada rumah sakit ya guys ya. Di sini udah nggak nerima BPJS kesehatan lagi guys, karena dananya udah dipangkas buat program MBG. Oke, udah ada 4 mobil ambulan yang terparkir. Di atasnya ada tempat parkir helikopter. Parkir helikopter, tempat mendarat, kocak. Lalu di atasnya di sini ada fasilitas pemain muda ya. Dari sini kita bisa mendapatkan pemain muda secara gratis. Total ada 4 biji. Tapi ya di level-level awal cuma dapat 1, kemudian 2, 3, dan yang terakhir dapat 4.
Di level 20 bentuknya seperti ini guys, keren banget ya guys ya. Dan selain mendapatkan pemain muda secara gratis, kita juga bisa mendapatkan peningkat kualitas atau mendatangkan pelatih akademi, tapi tentu nggak gratis karena kita harus tetap bayar lagi cuy. Aneh banget ya, kita yang maintenance fasilitasnya kita yang bangun, tapi pas giliran udah ada pelatih akademi kita suruh bayar lagi, kan kocak ya, aneh banget. Nah, untuk drill lab sendiri ini udah maksimal level 10 guys, dan dari fasilitas ini nantinya kita bisa mendapatkan drill latihan level legenda yang efeknya itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar jika di level kelas dunia efeknya cuma 30, di level legenda ini efeknya bisa plus 80% guys. Asli ini untung banget sih. Tapi untuk drill latihannya sendiri memang tidak bisa kita pertahankan sampai musim berikutnya guys, karena bakal hilang di musim berikutnya. Untuk itu kita harus segera pakai ketika mendapatkan drill latihan tersebut ya guys ya. Dan untuk fasilitas stadionnya kurang lebih seperti ini guys, warnanya biru, dan untuk kursinya bisa kita ubah-ubah seperti di level-level sebelumnya. Tapi yang ngebedain doang mungkin di sini untuk warnanya ya guys ya. Kalau di level 15 warnanya putih, kemudian level 18 warnanya hijau, dan di level 20 warnanya biru seperti ini guys. Tapi untuk stadionnya jujur ini keren banget sih. Tapi sayangnya guys, nih, kalau di level 15 level maksimal yang dulu itu penontonnya bisa tembus ratusan ribu ya, kalau nggak salah sekitar 200.000 penonton lebih. Kalau di level sekarang itu maksimal cuma 75 sampai 100.000 penonton aja guys. Jadi kalau di laga asosiasi sendiri meskipun penontonnya penuh, maksimalnya itu cuma 75 ribuan ya guys ya. Kalau di pertandingan biasa kayak Liga, Cup, Liga Elite itu sekitar 100 ribuan. Jadi berkurang hampir 50%-an guys. Dan di sini ada hospitality juga atau untuk penonton VIP yang siap membayar lebih mahal ya guys ya. Sementara buat teman-teman yang pengen ningkatin harga tiket juga tersedia di sini. Tapi untuk harga tiketnya sendiri tentu berbeda dengan yang dulu-dulu guys. Di sini kita harus tentuin terlebih dahulu penontonnya seberapa banyak. Kalau misalkan penontonnya masih belum full, usahakan kalian kurangi harga tiketnya. Nanti tunggu penggemar kalian bisa memenuhi kursi stadion baru kalian tingkatkan ke tinggi. Kalau misalkan di awal-awal terus penonton kalian sepi, kalian bisa gunakan atau bisa terapkan harga tiket yang murah-murah dulu. Nanti kalau misalkan chairnya udah penuh ya, stadionnya udah penuh, penggemarnya udah memenuhi stadion kalian, baru kalian bisa tingkatkan harga tiketnya sampai mahal ya guys ya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai keuntungan ketika stadion kita udah maksimal level 20. Yang pertama yaitu kita udah nggak harus lagi mikirin biaya pembangunan yang mahal banget itu guys. Kita hanya mikirin maintenance fasilitas kita setiap hari. Dan agar kita tidak mengeluarkan modal untuk maintenance sampai 100%, kita bisa menonton iklan singkat di sini. Tapi buat kalian yang mungkin males nonton iklan, kalian bisa tingkatin fasilitas kalian atau maintenance fasilitas kalian menggunakan uang tunai. Dan harganya itu semakin mahal. Dan buat teman-teman yang baru main Toki Kapan tentu hal ini bakal jadi beban tersendiri, karena untuk dapetin duit itu sangat susah di level-level awal. Mulai dari level 1 sampai level 5 itu susah banget dapetin duit. Jadi saran saya sih mendingan kalian tonton iklan aja buat maintenance singkat ya guys ya. Jadi sekali nonton iklan fasilitas kalian langsung meningkat 100%. Karena kalau misalkan fasilitasnya nggak di maintenance, setiap hari itu berkurang guys, berkurang, dan hal ini bikin penggemar nggak betah. Otomatis mereka nggak hadir ke stadion kalian, nggak hadir saat pertandingan, yang bikin penguasaan bola kalian jadi turun, jadi rendah. Setelah penguasaan bolanya turun, otomatis pemain-pemain kalian juga nggak semangat karena nggak dapet chance, nggak dapet semangat lah dari penggemar kalian gitu guys, terutama ketika main kandang. Jadi usahakan kalian harus maintenance fasilitas kalian ya guys ya, dan minimal itu mungkin di angka 50%-an lah. Kalau bisa 100% akan jauh lebih bagus, dan hal ini bakal ningkatin penggemar kalian setiap hari. Jadi seperti itu guys. Kalau penggemar kalian betah, otomatis stadion kalian bakal penuh. Kalau stadionnya penuh, otomatis pemain makin semangat mainnya ketika main kandang, dan potensi kemenangannya itu jadi semakin besar. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan banyak hadiah setiap hari guys. Mulai dari uang, kemudian paket istirahat, pengobatan, dan juga
moral. Oh ya guys, kalau boleh tahu teman-teman sendiri sekarang stadionnya level berapa nih? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Dan ucapan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Makasih juga buat membership Penantip Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.